Ya teman-teman semua, baik lagi di Kapian News, masih membahas kasus Subang. Kita akan bahas tentang hal yang terjadi kemarin ya teman-teman. Apa tuh Bang? Yaitu penggeledahan ya, terjadi penggeledahan. Jadi kronologinya yang kita tonton kemarin ya, tentunya kita nonton awal mungkin dari channelnya Bang Freddy ya teman-teman. Padahal situ ya Bang Freddy itu eh, sebenarnya bersama Kang Heri ya, bersama Kang Heri Susanto itu sebenarnya bareng-bareng, itu udah bareng-bareng eh, bersama-sama, sudah memang ke lokasi teman-teman. Jadi sudah tahu duluan sebenarnya. Taunya dari mana ya, tentu taunya dari media ya. Kalau untuk yang namanya olah TKP kemarin itu taunya tentunya dari Pak Tovan ya, karena kan setiap Danu melakukan olah TKP itu tentunya dihubungi pengacaranya, itu Pak Tovan. Pak Tovan kan tentunya menginformasikan ke eh, Kang Heri ya. Kalau untuk yang namanya kemarin diadakan penggeledahan itu eh, Kang Heri terusnya Bang Freddy itu tahunya dari media teman-teman. Jadi teman-teman media ini memang sangat luar biasa ya, update banget atau informasinya sangat cepat kayak gitu. Kemudian gimana Bang prosesnya kemarin kayak untuk apa penggeledahan gitu ya. Kenapa digeledahkan kayak gitu? Kita harus bahas ini ya teman-teman. Pertama, penggeledahan yaitu dilakukan di Yoris ke Pamuliana, kemudian gue nggak tahu nih, setahu gue di Banpol ya kemarin pernyataannya. Cuman ada juga yang bilang ke ini ya Perwira ya, setahu gue Perwira itu langsung diperiksa sih di BAP, setahu gue yang berdasarkan pernyataannya kemarin kayak gitu. Setahu gue kemarin yang digeledah itu adalah Banpol ya, mungkin termasuk juga sama ya Perwira ini ya teman-teman, gue juga nggak tahu. Jadi intinya itu ada 3 lokasi, sebenarnya bukan 2 lokasi tapi 3 lokasi yang pernyataan dari Kombes Pol Surawan, ternyata 3 lokasi yang digeledah. Kita yang utama adalah di Yoris dan di Mulyana. Gue akan bahas di Pamuliana dulu nih teman-teman. Kenapa Pamuliana ini digeledah? Jadi alasannya sebenarnya sederhana ya teman-teman. Sederhana karena beliau ini, Pak Yosep ini sebagai tersangka pada saat setelah kejadian itu tinggal di tempat atau di rumah adiknya yaitu Pak Mulyana kan gitu tuh. Disitulah diambil beberapa barang bukti. Apa tuh Bang yang diambil beberapa barang bukti itu ya, berdasarkan penuturan dari Kang Heri di labnya itu yang diambil itu adalah beberapa stick golf teman-teman yang diambil. Ya kita nggak tahu ya. Kalau misalkan dari teman-teman semua, mungkin dari gue bisa sedikit, memang yang diduga itu pada saat beliau masuk ke TKP atau Pak Mulyana masuk ke TKP, yang diambil itu kemungkinan adalah stick golf. Terus juga ada juga dokumen-dokumen yayasan teman-teman. Jadi atau mungkin ya kalau misalnya memang ada golok mungkin diambil juga gitu. Gue nggak tahu. Yang pasti ada stick golf, ada juga dokumen yayasan yang kita ketahui gitu ya, yang kita duga itu. Tapi di sini sudah dikonfirmasi oleh Kang Heri pada saat itu memang tidak divideokan, tapi beliau mengucapkan di labnya bahwasanya yang diambil dari rumah Pak Mulyana itu adalah beberapa stick golf teman-teman, seperti itu. Jadi untuk yang gue bilang kemarin, ketersangkutan atau keterlibatan dari Pak Mulyana sendiri tentunya itu sedang didalami ya oleh pihak kepolisian, tentunya nanti akan di BAP lagi gitu. Dan bagaimana Bang untuk Yoris kan ya gitu, apa yang diambil dari Yoris gitu. Pastinya di sini pihak kepolisian tidak sembarangan ya untuk tiba-tiba datang ke Yoris untuk melakukan penggeledahan. Pasti ada tujuan yang mau diambil. Apa itu Bang? Menurut gue yang diambil itu adalah laptop Amel ya teman-teman, laptop Amel yang disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti kan kayak gitu. Jadi berita acara kemarin itu pengambilan barang bukti teman-teman. Gue nggak tahu nih dari Banpol atau dari perwira tersebut yang diambil apa kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ada memang sudah diincar nih barang yang diambil apa. Oh ternyata kalau misalkan yang dari Pak Mulyana yang diambil stick golf, dari Yoris mungkin yang diambil memang laptop Amel kan kayak gitu. Seperti itu teman-teman, pengambilan barang bukti seperti itu. Ya, terus gimana Bang? Sebenarnya ada lagi sih yang mencurigakan. Yang mencurigakan apa tuh Bang? Ya, mungkin teman-teman lebih tahu ya, yang pada saat Bu Mimin mengembalikan perhiasan Amel gitu kan. Pada saat itu kan sebenarnya
Amel menggunakan perhiasan gitu ya teman-teman, dan perhiasan itu kok ada di Bu Mimin kan gitu. Bu Mimin kan pernyataan dari Pak Mulyana. Nah ini nih di sini juga titik yang harus pihak kepolisian harus mengusut Pak Mulyana teman-teman. Jadi kayak gitu. mohon di BAP lagi, mohon dicek lagi gitu untuk pihak kepolisian Pak Mulyana itu kesaksian seperti apa untuk perhiasan Amel kan kayak gitu, dan juga diminta keterangan dari Bu Mimin lagi seperti apa tegasnya nih gitu kan, karena ini menentukan keterlibatan kayak gitu. Terus gimana? Apakah ada kecurigaan untuk yang Yoris kan kayak gitu? Untuk Yoris ini sudah sangat apa ya menurut gue? Ya berdasarkan pembahasan sebelumnya, Yoris ini sangat terlibat di dana bos tersebut teman-teman. Di dana Pak Yosep ini kan incerannya ini dana bosnya ini teman-teman, dia untuk apa ya, melunaskan hutang segala macam, mengharapkan dana bos ini teman-teman. Sedangkan dana bos ini kan dipegang sama Yoris. Nah, hubungannya apa nih kan kayak gitu, seperti itu. Jadi harus ditelisik benar-benar Yoris ini masalah dana kan, dana bos ini ya. Sedangkan semuanya sudah diungkap semua nih sama Pak Deddy, sebagai beliau ini bukan seorang luar ya teman-teman. Memang di situ ada jabatan pada saat itu dan dipecat oleh Yoris gitu karena ada kecurigaan dia masalah dana bos tersebut kan kayak gitu. Dan akhirnya dipecat, dan di sini pihak kepolisian sudah sangat jelas bahwasanya Yoris ini juga harus diperiksa lagi gitu teman-teman. Mengenai dana bos ini sangat riskan dan mungkin sudah Yoris ini ketar-ketir ya. Yoris Yanti mengenai dana bos ini, yang dimana dana bos ini harusnya digunakan oleh ya apa ya, pihak yayasan untuk benar-benar digunain, kok tiba-tiba ada siswa fiktif. Yang pertama kesalahannya, yang kedua jelas-jelas dananya ini tidak dipegang oleh bendahara tapi oleh Yanti, yaitu istri Yoris. Ada apa nih? Nggak mungkin nggak dipakai kan gitu. Oke, jadi wajar ya kalau misalkan Bu Mimin menyatakan kepada Anjas Asmara bahwasanya, "Wih, Pak ya, si Yoris banyak duit loh." Ya memang gimana nggak banyak duit, orang dia megang dana bos kan kayak gitu. Gokil, pada saat Pak Deddy dipecat gitu kan ya, yang megang dana bos itu yang jadi bendaharanya Yoris sendiri gitu kan. Wow, jadi ketua yayasan, jadi bendahara juga merangkap gitu kan. Gila. Gokil memang. Jadi di sini udah jelas sebenarnya pihak kepolisian dapat data, dan alhamdulillahnya juga kan Pak Deddy sudah mendapatkan apa ya, perlindungan hukum atau kuasa hukum dari Pak Tovan juga. Jadi Pak Tovan ini megang Danu, megang apa korban ya, kedua korban, dan juga satu lagi ditambah Pak Deddy. Kalau misalkan nih ada saksi lain, ayo saksi lain gitu kan, yang mau benar-benar mengungkap kasus ini. Siapa tuh Bang ya? Kemungkinan ini ada juga ya teman-teman yang melihat apa namanya, mobil Yaris pada semalam itu yang sebelumnya tidak mau diungkap ya sama Kang Heri, karena orangnya ini sebenarnya tidak mau di depan kamera gitu, tidak mau di shoot gitu, dan sekarang udah mau di shoot. Dan kemarin sudah diwawancarakan sama Kang Heri, teman-teman bisa lihat sendiri untuk wawancaranya kepada orang tersebut, dan beliau juga bisa menguatkan gitu teman-teman. Jadi itulah yang gue harapin, ada beberapa saksi ini kan, gue harap satu saksi aja udah kuat banget, dan ternyata ada saksi-saksi baru nih teman-teman yang mau speak up dan muncul di permukaan gitu. Dan di sini ada berita bagusnya, kemarin pada saat olah TKP Kombes Pol Surawan menginformasikan bahwasanya perkembangan barunya adalah sangat bagus nih teman-teman, bahwasanya beliau akan menghadirkan atau menjemput saksi-saksi baru nih ya. Artinya saksi-saksi ini kalau lihat dari muka beliau sepertinya sangat yakin bahwasanya saksi-saksi baru ini adalah saksi-saksi kunci yang benar-benar melihat kejadian. Contohnya seperti ini saksi yang diungkapkan oleh Kang Heri yang melihat bahwasanya mobil Yaris tersebut nggak ada gitu, nggak ada di TKP pada saat itu. Beliau melihat pada malam hari itu melongok ada Amel itu di depan gitu, kemudian tidak melihat yang mobil Yaris tersebut kayak gitu. Jadi di situ sudah sangat jelas ada saksi yang melihat secara langsung teman-teman, dan menengok gitu. Di situ masih ada Amel Bu Tuti yang lagi duduk di depan rumah kayak gitu, dan itu sangat kuat ya teman-teman. Jadi itu termasuk saksi yang menurut gue saksi kunci, dan mungkin Kombes Pol Surawan akan menghadirkan saksi-saksi lainnya yang mungkin kita tidak tahu nih teman-teman, bakal surprise banget mungkin ya. Nanti kita tunggu aja dari Kombes Pol Surawan siapa sih saksi yang merupakan saksi kunci gitu. Dan ini
Kan kalau Pak Rohman bilang, wah Danu ini nggak bisa, sudah seperti menerangkan perang ya. 1 lawan 4, Danu satu, yang lainnya berempat nih nggak bisa gitu kan. Di sini sepertinya udah nggak seperti itu lagi ya teman-teman. Ada beberapa saksi yang sudah menguatkan Danu. Di sini ada Pak Dedi, ada orang juga yang melihat Yaris tersebut, dan juga mungkin nanti Kombes Pol Surawan akan menghadirkan saksi-saksi selanjutnya yang bisa mengungkapkan kasus ini. Dan ini bukan hanya Danu aja yang ingin mengungkap, tapi ada beberapa saksi kunci yang akan mengungkap gitu. Jadi Danu nggak sendiri, Danu ada bersama kita semua. Dan di sini yang kita harapkan kebenaran ya. Kalau misalkan Pak Yosep pun benar dan nggak bersalah, tentunya beliau juga bisa untuk yang namanya memberikan keterangan beliau atau bukti-bukti beliau gitu kan ya. Seperti itu. Dan di sini gue yakin namanya kejahatan pasti terungkap, kebenaran juga pasti terungkap. Kita lihat nanti di persidangan ya teman-teman. Semua saksi sudah terkumpul. Di sini tersangkanya sudah ada. Pro dan kontra nih akan bersaing atau akan berargumentasi di persidangan. Kita kawal terus sampai selesai ya teman-teman. Oke, segitu video dari gua. Silakan teman-teman berkomentar di bawah mengenai kasus ini ya teman-teman, dan pembicaraan gua hari ini. Segitu video dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.